dan mendalam. Kemudian yang kedua, minimnya analisis kontekstual kontemporer. Tafsir ini lebih sesuai untuk konteks masyarakat abad ke-17 dan belum banyak memberikan solusi bagi permasalahan sosial keagamaan yang berkembang di era modern. Yang ketiga, struktur bahasa yang kuno, bahasa Melayu yang digunakan dalam tafsir ini memiliki struktur yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca masa kini, tanpa penyesuaian dan penjelasan tambahan. Yang keempat, secara spesifik, di antara kekurangannya adalah penjelasannya yang masih terlalu singkat sehingga kurang menambah wawasan bagi para pembaca. Tidak menjelaskan tentang sanad dan matan hadis ketika menjelaskan suatu ayat, serta tidak menjelaskan tentang sanad dan matan hadis pada penjelasan asbabun nuzul. Baiklah, demikian pemaparan dari kami tentang corak tafsir, kelebihan dan kekurangannya dalam kitab Terjemahan Al-Mustafid. Semoga banyak sedikitnya dapat menambahkan wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsiran kepada Bapak Muhammad Nur Ismail yang telah memaparkan terkait tentang corak dan kelebihan dan kekurangan dari tafsir As-Shinqiti. Baik, untuk sesi pertama ini kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman semuanya yang ingin mendiskusikan terkait tentang terjemahan Al-Mustafid ini, atau ingin mengkonfirmasi, atau mungkin ingin menambahkan bahkan mengurangi. Kami buka untuk sesi pertama ini 3 orang untuk menyampaikan. Fadhal, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk pemakalah. Silakan teman-teman. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, ya coba ditelaah kembali makalah yang Pak Zia tulis ya di awal pertemuan kita. Nah, makalah itu jadikan sebagai acuan ya untuk memberi masukan, menambahkan, mengkonfirmasi lagi ya dan seterusnya dari makalah yang sudah dijelaskan oleh para pemakalah. Silahkan. Belum nanti saya menambahkan. Ya, silahkan. Teman-teman. Pemakalah punya naskahnya. Ada. Pemakalah punya naskahnya. Sudah kita kirim ke grup, Pak. Oke, ya. Dalam bentuk soft file ya. Iya, Bisa Pak. di-download di internet. Ya, benar, Pak. Ya. Kalau Pak Ziad kebetulan punya naskah aslinya. Bentar. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya karena belum ada yang bertanya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang memberikan waktu dan juga kepada para pemakalah yang telah memaparkan. Jadi melihat sisi keilmuan dari Syekh Abdullah Ibn Singkili ini kan memiliki keluasan keilmuan dan berbagai sisi, berbagai perspektif, baik ilmu-ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Tapi beliau menulis tafsir ya, tafsir yang tentu pada zamannya merupakan tafsir yang terbilang lengkap gitu. Tetapi saya melihat seperti yang disampaikan oleh para pemakalah tadi dipaparkan dalam makalah bahwa dari sisi kelebihan-kelebihan beliau itu ternyata ada sisi kekurangan, karena memang setiap karya pasti ada kelebihan kekurangan. Nah, saya melihat memang dari sisi kelebihannya tentu ada ya, tetapi mungkin melihat dari sisi kekurangannya, bahwa memang saya lihat di tafsir ini, di tafsir sepintas ya, di tafsir terjemahan Al-Mustafid ini memang lebih banyak menuju kayaknya gaya penulisan ya, kalau disebutkan gaya penulisan ya, kepada gaya penulisan tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Dan itu
terlihat sekali gitu dari gaya penulisannya. Nah, bagaimana menurut pendapat pemakalah ya? Apakah memang tafsir ini untuk konteks kekinian itu masih bisa dijadikan apa literatur ya? Karena tadi sempat disebutkan nih itu hanya kekurangannya cocok mungkin untuk yang abad 17 ya. Sedangkan konteks kekinian tafsir itu kan dari berbagai hal harus disinggung mungkin kebahasaannya, dari tafsir dari aspek sosial dan sebagainya. Sampai sekarang saya melihat tafsir yang saya suka ya gitu sampai sekarang ya di bagian semua tafsir saya suka, tapi saya melihat sisi kebahasan tuh tafsir Pak Kutai Syihab itu tafsir Al-Misbah itu sangat menarik sisi kebahasaan dan juga pengungkapannya. Nah, saya belum membaca semuanya yang tafsir ini. Bagaimana menurut pemakalah dari segi keluasan ilmu, apakah tafsir ini sudah mewakili sisi keilmuan daripada Syekh Abdul Rahim An-Sikili atau memang beliau justru lebih merujuk kepada tafsir Jalalain? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak Abdul Hakim. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan diskusinya. Fadhal, silakan. Baik, silakan Pak Abel. Ya. Izin mengajukan pertanyaan kepada penyaji makalah. Pertanyaannya, walaupun corak kitab tafsir ini sebagaimana yang sudah dipaparkan sama pemakalah, jadi tidak terjurus pada satu bidang, tetapi pasti di dalam penafsirannya ada yang beliau angkat dari bidang sofistiknya. Mengingat beliau pakar dalam kajian sofistik dan didukung keikutsertaannya dalam tarekat Naqsabandiyah. Nah, pertanyaannya, bolehkah pemakalah sedikit memaparkan contoh tafsir kitab ini yang mempunyai corak sofistiknya? Mengingat banyak ulama memberikan catatan kehati-hatian pada tafsir yang bercorak sofistik. Itu ya. Terima kasih, pemakalah. Jazakallah khair, Pak Abel. Satu lagi mungkin Anda yang ingin menyampaikan? Fadhal. Dan Abel tadi yang pertanyaan terkait tentang apa, Pak? Kurang jelas tadi suaranya. Sebelum yang ketiga. Iya, diulang lagi. Bukan Pak, dari sisi apa tadi saya kurang jelas suaranya tadi. Oh iya, bisa pemakalah sedikit paparkan contoh tafsir kitab ini yang mengenai corak sofistiknya, mengingat banyak ulama memberikan catatan kehati-hatian pada tafsir yang bercorak sofistiknya. Jadi bisa pemakalah paparkan contoh yang bercorak sofistiknya. Jazakallah khair. Baik, mungkin ada lagi yang ingin satu lagi. Kalau tidak ada, kami lanjutkan ke teman-teman. Tadi ada pertanyaan pertama atau yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hakim terkait tentang bahwa memang kalau kita lihat dari sisi kelebihan dari tafsir Mustafid atau terjemahan Al-Mustafid ini, banyak sekali sisi-sisi kelebihannya, tapi beliau menanyakan terkait tentang dari sisi misalnya kekurangan disampaikan tadi, terkait tentang apakah tafsir ini masih relevan dengan konteks kekinian, yang memang di tafsir itu kan dari sisi bahasa Melayu, yang Melayu pun pakai bahasa tulisan Arab, yang mungkin sebagian besar kaum sekarang atau di kita sekarang ini ada juga sebagian besar yang belum bisa membaca dengan bahasa tulisan yang beliau sampaikan. Apa ini masih relevan, tafsir ini masih relevan untuk saat ini? Mungkin dari teman-teman yang menjadi pemakalah memiliki jawaban, tafadhol silakan. Ada yang mau menjawab? Ikut moderator saja atau ikut tim pemakalah? Ikut tim pemakalah, Pak, nulis juga. Nulis juga tadinya mau baca di tentang metode, cuma karena kita ada berempat dibagi-bagi tugas, Pak. Oh, baik.
sisi kami pribadi, mohon maaf nanti kalau teman-teman dari pemakalah tidak ada yang ingin menjawab. Kalau sekilas, kalau kami baca dari tafsir, misalnya di surah Al-Fatihah itu kami sempat buka sedikit. Memang tafsir ini sangat tidak banyak menjelaskan, walaupun dia masuk kategori tafsir tahlili, tapi dari sisi ketika menjelaskan ayat dia tidak terlalu panjang lebar, tapi hanya sebatas ke makna ayat. Dan kalau dikaitkan dengan kekinian, mungkin orang-orang yang ketika ingin mencari referensi yang lebih jauh terkait tentang makna ayat ataupun mungkin dari asrar al-ayat dan lain sebagainya, mungkin tafsir ini memang masih belum cukup. Tapi kalau untuk orang hanya ingin mengetahui makna, kemudian keutamaan, bahkan serta mungkin ada beberapa bacaan qiraah, tafsir ini masih relevan untuk digunakan. Tapi dari sisi pembahasan bahasa yang beliau sampaikan dalam tafsirnya itu agak gimana ya, kalau saya melihatnya mungkin kebanyakan orang agak kesulitan. Kami sendiri ketika membaca tulisan yang berbahasa Arab tapi pakai makna Melayu itu agak menemukan kesulitan besar karena nggak biasa dengan dan mungkin dulu mungkin kita di SD masih kita pelajari, tapi sekarang sepertinya di sekolah-sekolah nggak dipelajari lagi. Itu mungkin tanggapan dari kami. Ada tambahan dari teman-teman pemakalah atau nanti bisa disempurnakan, akan mungkin ditambahkan oleh Pak dosen. Monggo teman-teman, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Begitu Pak Hakim. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin baik. Pak ada ini Pak masukannya Pak, tambahannya. Yang itu pemakalah satu lagi itu kan kelihatan seperti betul-betul mengadaptasi gaya penulisan tafsir Jalalain. Apakah demikian halnya? Ya. Pak ini ya, Pak siapa? Pak Muhammad Fadli ya. Beliau untuk sementara belum bisa ikut sampai akhir karena beliau sedang di perjalanan lagi memimpin jamaah umroh. Nampaknya sekarang di Mekah beliau. Baik. Jujur kalau dari kami hanya mengetahui dari beberapa materi yang kami baca dan makalah yang kami baca terkait tentang ini, memang sebagian besar para peneliti banyak yang mengatakan bahwa tafsir ini hampir mirip dengan tafsir Jalalain. Tapi kami belum face to face, artinya membuka tafsir terjemahan, belum juga membuka tafsir Jalalain secara dikomparasikan memang benar mirip banget atau seperti apa, wallahu alam. Tapi kalau menurut profesor, beliau mengatakan memang penulisannya bahkan bentuknya mirip dengan Jalalain. Seperti itu. Karena memang rupanya dari Al-Imam Asy-Syuyuti itu ada masih keterkaitan ilmu dari murid-muridnya Imam Asy-Syuyuti itu. Imam As-Singkili ini pernah belajar dengan murid-muridnya, sehingga mungkin dari tafsirnya itu menjadi panduan ataupun rujukan Imam Abdurrahman As-Singkili ini dalam menulis tafsir. Begitu, Pak. Mungkin ada tambahan yang lebih mencerahkan dari Bapak dosen. Monggo, Pak. Ya. Pertanyaan kedua dulu dijawab. Baik, sebelum baik, dari pertanyaan yang kedua tadi dari Bapak Abel terkait tentang salah satu dari banyaknya pengetahuan ilmu yang diketahui oleh Imam Asy-Singkili ini dari sisi tasawuf bagaimana melihatnya di tafsirnya, karena kebanyakan menurut beliau ada beberapa mungkin atau tulisan ataupun tafsir terkait tentang penulisan tasawuf ini membutuhkan kehati-hatian agar kemudian tidak terjatuh kepada hal-hal yang kemudian bisa membahayakan dari sisi akidah. Mungkin dari pemakalah yang lain ada yang ingin
menjawab, tafadhol. Kalau kami pribadi secara jujur belum sampai sedalam itu, Pak. Belum sampai sedalam itu untuk menelusuri pandangan-pandangan Al-Imam Asy-Syinqiti ini terkait tentang ilmu tasawuf. Tapi beliau di beberapa makalah yang kami baca, beliau termasuk yang kemudian memang mendalami ilmu tasawuf, dan tasawufnya pun juga bukan tasawuf yang kemudian sampai yang keluar dari hal-hal yang memang tidak dibolehkan dalam ilmu tasawuf. Dan beliau juga termasuk imam ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dari itulah kamu meyakini insya Allah nggak mungkin keluar dari hal-hal yang yang keluar dari batasan-batasan ilmu tasawuf yang seharusnya. Mungkin dari Ibu Umi atau Ibu Nur Azizah ada tambahan? Monggo silakan. Belum, Pak. Masih mencari. Oke, tolong ditampilkan makalahnya lagi ya. Tampilkan makalahnya. Dan silahkan teman-teman buka dengan punya masing-masing makalah yang saya share ke teman-teman sekalian. Mulai dari Nuskhatul Kitab, mulai dari bagian yang pertama sekali, yakni naskah dari karya tafsir yang kita kaji. Ya. Yang pertama, coba ditampilkan makalahnya. Sudah, Pak. Baik. Oke, scroll up. Scroll. Terus. Jadi yang pertama dulu ya. Coba perhatikan makalah yang saya share ke teman-teman saat tulis. Jadi mata kuliah kita itu adalah studi naskah tafsir. Jadi kita nguliti naskah tafsir, ya. Nguliti naskah tafsir. Jadi pembahasan yang pertama yang harus diutarakan oleh pemakalah adalah terkait dengan naskah. Ya. Naskah tafsir dari segala aspeknya, ya. Dari covernya, kemudian jenis kertasnya, ya. Syukur-syukur teman-teman bisa dapat naskahnya secara langsung, ya, secara fisik. Karena kalau naskah secara soft file, ya, itu nggak bisa diutarakan data-data terkait dengan naskahnya seperti apa. Kemudian diterbitkan oleh penerbit mana saja. Tadi saya lihat ada beberapa kota, ya, penerbit di kota-kota tertentu yang pernah menerbitkan terjemahan Al-Mustafid, ya. Dan kebetulan ada satu kota yang saya pegang ini adalah terbitan Matba'ah Mustafa Al-Babil Halabi, ya, di Kairo, Mesir. Tadi nggak ada itu, cuma ada di Malaysia, di Singapura, mana lagi tadi, ya. Nah, kebetulan naskah yang saya pegang ini terdiri dari 2 jilid, ya, kertasnya warna kuning, ya. Kemudian 2 jilid dijadikan 1 jilid, sehingga di sini ada tulisan An-Nisful Awwal, dan di pertengahan setelah surat Al-Kahfi ada An-Nisful Tsani, ya. Nah, ini dari sisi naskahnya. Kemudian di bagian akhirnya di situ tertulis data-data tentang musahhif, ya. Jadi karya tafsir ini juga ditasghif oleh pegawai yang di-hire oleh percetakan, ya. Di sini tertulis Musahhiful Kutub Al-Jawiyah fil Matba'ah
al-Amiriyah di Makkah al-Muhammadiyah, Syekh Ahmad Fatani. Kemudian juga Idris Kelantani dan Daud Fatani. Ya, Fatani itu maksudnya dari Matani, dari Thailand ya. Kalau Kelantan itu masuk wilayah Malaysia. Kemudian wakana tamamu taba'u hadhihi taba'ah ar-rabi'ah bi matbah Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladihi bil Qahirah. Ya, pada tanggal 2 November tahun 1952. Ya, 152. Ini kebetulan saya beli langsung dari Kairo, Mesir. Ya, nah ini tentang apa? Nuskhatul kitab, tentang data secara fisiologis karya tafsir. Dan ini harus dibahas pertama sebelum kita membahas mufassirnya sendiri, menggunakan tajuk Tarjamatul Mufassir. Ya, Tarjamatul Mufassir. Di sana aspek apa saja secara fisik yang harus diungkap oleh pemakalah, saya utarakan semua di makalah saya. Kemudian baru kita melangkah ke pembahasan tentang Tarjamatul Mufassir ya, dengan anasir-anasirnya. Dengan unsur-unsur yang ada dalam tarjamah. Yang pertama apa? Mauliduhu wa nash'atuh. Ya, Mauliduhu wa nash'atuh ini terkait dengan riwayat perjalanan hidupnya dari ya, lahir tahun berapa, ya, ayah ibunya siapa, keluarganya bagaimana, itu mauliduhu wa nash'atuh. Kemudian yang kedua adalah ridatul ilmiah. Bagaimana perjalanannya menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu di mana saja, di negara mana saja, ya. Lalu kepada siapa menuntut ilmu? Syuyukhuhu. Dan muridnya siapa saja, ya, wa tullabuhu, ya, wa talabatuh. Boleh. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah muallafatuhu, apa karya-karyanya selain tafsir yang sedang kita bahas. Adakah seorang mufassir itu memiliki latar belakang di bidang fan atau disiplin ilmu yang lain sampai kepada tahap melahirkan sebuah karya, ya. Nah, ini penting, ya, penting. Makanya di awal saya pernah bilang bahwa resiko, ya, kita milih ilmu Al-Quran dan tafsir itu, setidaknya kita harus tahu banyak hal, harus tahu banyak disiplin ilmu, tidak harus mendalam. Namun setidaknya kalau tafsirnya sendiri ya harus mendalam. Tapi fan disiplin ilmu yang lain setidaknya tahu, ya, tahu luarnya saja nggak masalah, ya. Hatta hadis luarnya saja nggak masalah. Jangan sampai nggak ngerti hadis mutawatir dengan ahad, ya, nggak ngerti sama sekali, ya. Ini, nah, jadi seperti itu, karena resiko kita seorang mufassir itu harus menguasai semua disiplin ilmu, ya, setidaknya tadi, ya, luarnya saja tidak masalah. Itu yang dikatakan oleh guru kita. Kenapa? Karena ma farratna fil kitabi min syai', ya, wa tafsilan li kulli syai'. Al-Quran membahas semua hal. Al-Quran adalah sumber dari semua disiplin ilmu. Resikonya seorang mufassir harus menguasai semua disiplin ilmu. Sehingga ini merupakan konklusi, ya, kesimpulan kita mengkaji Tarjamatul Mufassirin, ya. Biografi para mufassirin sebelum kita itu semua dipelajari, ya, disiplin ilmu menguasai. Oleh karena itu bisa menafsirkan Al-Quran. Baik, kemudian muallafatuhu. Berikutnya apa? Berikutnya adalah unsur apa? Unsur intisabuhul madhabi aqidatan wa fiqhan wa tasawufan. Nah, cara bagaimana mengetahui atau mengidentifikasi intisabuhul madhabi aqidatan, ya, sudah saya utarakan di sana. Caranya adalah dengan membaca ayat tentang akidah. Bagaimana Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya, jangan sebut imam, ya. Imam punya kriteria yang berbeda.
Ya, ini Syekh Abdul Rauf As-Sintili itu menafsirkan ayat misalnya Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, ya. Fa aina ma tuwallu, mulai dari awal dulu Baqarah dulu. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, ya. Kemudian yadullahi fawqa aydihim. Kemudian di Taha apa? Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Misalnya Az-Zariyat was-samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Ayat-ayat tentang akidah, ya. Itu bagaimana ditafsirkan. Dari situ kita bisa tahu afiliasi mazhabnya apa secara akidah. Kemudian secara fikih. Secara fikih sudah sejak awal dari basmalah dari Al-Fatihah biasanya sudah kelihatan. Kalaupun toh tidak, misalnya bergeser ke Al-Baqarah, ya, bicara tentang ayat tentang iddah misalnya, wal mutallaqatu